Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Fisika Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 12 bagian bab 10 untuk uji kompetensi 2. Nah, sekarang sudah ada soalnya, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Soal yang pertama adalah salah satu sifat radiasi alfa adalah A. Memiliki muatan 2 kali muatan elektron. Untuk option yang A ini udah benar ya adik-adik, karena untuk radiasi atau sinar alfa itu dia punya muatan sebesar 3,2 dikali 10 pangkat min 16 kolom, di mana muatan ini adalah 2 kali dari besar muatan elektron yang sebesar 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Sehingga jawaban yang A ini adalah jawaban yang paling tepat. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Waktu paruh unsur Y adalah 24 hari, artinya T1/2 dari unsur Y itu adalah 24 hari. Kemudian unsur Y itu digunakan pada tanggal 23 April 2021 dalam keadaan utuh. Unsur Y tinggal 1/64 dari semula pada tanggal berapa. Artinya untuk statement yang ini, yang diketahui itu adalah nilai dari NT-nya sama dengan 1/64 dari jumlah awal ya, berarti 1/64 dari N0-nya. Yang ditanyakan adalah tanggal berapa si unsur Y itu sisanya 1/64. Nah, jadi sebelum kita menentukan dia tanggal berapa, kita akan menentukan dulu atau mencari terlebih dahulu berapa lama waktu yang diperlukan oleh unsur Y untuk menjadi 1/64 dari semulanya. Nah, untuk menghitungnya di sini kita bakalan menggunakan persamaan dari NT per N0 sama dengan 1/2 pangkat T per waktu paruh. Langsung aja masukin NT-nya adalah 1/64 dari N0, kemudian dibagi N0 sama dengan 1/2. T-nya yang bakalan kita cari dibagi waktu paruhnya adalah 24 hari. Kemudian N0 dengan N0-nya dicoret, sehingga jadinya itu adalah 1/64 sama dengan setengah T per 24. Tapi lebih baik ini langsung aja deh kita ganti ya. Jadi 1/2 pangkat 6. Nah, seperti ini. Kemudian disederhanain, jadinya adalah 6 sama dengan T per 24, atau T sama dengan 6 dikali 24, yaitu 144 hari. Nah, kalau kita hitung dari kalender ya, atau pakai perhitungan juga bisa, 144 hari dari tanggal 23 April itu adalah tanggal 14 September. Jadi jawabannya tepat itu adalah yang E. Kita lanjut ke soal nomor 3. Diketahui radioaktif A dan B semula memiliki jumlah inti yang sama. Lalu radioaktif A memiliki waktu paruh 9 hari, artinya ini adalah T setengah dari A atau waktu paruh radioaktif A, yaitu 9 hari, sedangkan radioaktif B memiliki waktu paruh 12 hari. Kemudian setelah X hari meluruh, perbandingan jumlah inti radioaktif A dan B menjadi 1/8. Artinya ini adalah nilai dari NTA-nya banding dengan NTB. 1/8. Yang ditanyakan adalah nilai X-nya berapa. X itu kan menunjukkan jumlah hari, artinya yang ditanyakan adalah besar dari nilai T. Nah, untuk menghitungnya, di sini kita bakalan menggunakan persamaan dari NT per N0 sama dengan setengah
pangkat T dibagi dengan waktu paruhnya. Nah, karena konsepnya adalah perbandingan, jadi kita cukup menggunakan besaran yang sama. Karena disebutkan tadi di soal dia memiliki jumlah inti yang sama ya untuk yang permulaannya, artinya nilai dari N0A itu sama dengan N0B. Nah, karena sama jadi kita nggak usah pakai persamaan ini atau besaran yang ini. Sehingga kita cukup menggunakan persamaan NT sama dengan setengah pangkat T dibagi dengan waktu paruh. Kemudian baru kita bandingkan A dan B-nya. Nah, jadi nanti persamaan akhirnya itu jadi seperti ini dia. NTA ya sama dengan setengah T dibagi waktu paruh A. Kemudian dibagi NTB per setengah pangkat T dibagi waktu paruh B. Nah, seperti ini dia. Kemudian tinggal kita masukin aja NTA per NTB ini kan perbandingan ya, 1/8 berarti. 1/8 sama dengan setengah T-nya yang bakalan kita hitung. Waktu paruh A adalah 9. Lalu tinggal kita masukin nilai dari waktu paruh B yaitu 12 hari. Kemudian persamaan ini kita sederhanakan menjadi 1/8 sama dengan setengah T pangkat 9 dikurang T pangkat 12. Jadi yang ini naik ke atas pangkatnya jadi negatif. Kemudian untuk yang ruas sebelah kiri 1/8-nya kita ubah menjadi 1/2 pangkat 3, yang sebelah kanannya tetap setengah T pangkat T/9 maksudnya dikurang T/12. Kemudian persamaannya menjadi T3 sama dengan T dikurang T/9 ya, dikurang T/12. Lalu tinggal kita samain aja penyebutnya. Di sini berarti kita bisa pakai angka 36 ya. 36 bagi 9 berarti 4, yang ini berarti 3. Nah, 4T dikurang 3T adalah T, artinya T itu adalah 36 dikali 3 atau 108 hari. 108 hari ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Keping setebal 2,5 HVL dilewati seberkas sinar radioaktif. Intensitas radiasi sinar setelah melewati keping menjadi 62,5% dari semula. Artinya ini adalah nilai dari I1-nya ya adik-adik, yaitu 62,5% dari semula itu berarti dari I0. 62,5% itu langsung aja kita ubah ke desimal, berarti 0,625 I0. Lalu tebal keping diubah menjadi 4 HVL, berarti ini adalah nilai dari X2. Yang ditanyakan adalah intensitas radiasi sinar radioaktif setelah melewati keping. I2-nya berarti yang ditanyakan, berapa nilainya. Nah, untuk menghitung nilai dari I2, di sini kita bakalan menggunakan persamaan dari I2 sama dengan I0 dikali E pangkat minus mu dikali dengan X2. Nah, karena kita belum tahu berapa nilai dari koefisien pelemahannya, sehingga harus kita hitung dulu menggunakan persamaan dari I1 sama dengan I0 E pangkat mu X1. Di sini langsung aja kita masukin nilai dari I1-nya yaitu 0,625 I0. Kemudian I0-nya kita tetap tulis sebagai I0. Lalu E pangkat mu X1-nya adalah 2,5. Kemudian tinggal kita sederhanakan, ini sama-sama dicoret sehingga menjadi ln 0,625 sama dengan minus mu dikali dengan 2,5.
Nilai dari ln 0,625 itu adalah negatif 0,47. Berarti sama dengan ya minus mu dikali 2,5. Sehingga nilai dari mu itu adalah negatif 0,47 dibagi dengan negatif 2,5, yaitu sebesar 0,188. Nah, setelah kita dapat nilai dari koefisien pelemahannya, kita masuk ke persamaan yang di sebelah kiri ini untuk menghitung berapa I2-nya. Langsung aja kita masukin nilai dari I0-nya tetap sebagai I0, kemudian E, dan mu-nya adalah 0,188 ya. 0,188, X2-nya adalah 4. Kemudian ini tinggal kita kali. Negatif 0,188 dikali dengan 4 itu adalah negatif 0,752. Nah, untuk nilai ini kamu silakan hitung aja di kalkulator, ntar dapatnya itu adalah 0,47. Karena jawabannya berupa persen, sehingga tinggal kita kalikan dengan 100%, dan jawabannya adalah 47% dari I0 atau 47% dari semula. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 5. Fermium 257 telah melurus selama 48 hari. Artinya ini adalah nilai dari T hingga masanya menjadi 3,2 mg. Dan ini adalah nilai dari NT. Apabila fermium memiliki waktu paruh sebesar 24 hari, masa awal sebelum meluruh berapa? Yang ditanyakan adalah berapa besar dari N0. Nah, untuk menghitungnya kita menggunakan persamaan dari NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat T dibagi dengan waktu paruh. Langsung aja masukin NT-nya adalah 3,2 ya, kemudian N0 yang kita cari, lalu setengah dikali T-nya adalah 48 dan waktu paruhnya adalah 24. Ini kita sederhanakan, dapatnya adalah 2 sehingga menjadi N0 dikali 1/4 ya, atau N0 itu adalah 3,2 dikali 4, berarti hasilnya adalah 12,8 mg. Jawabannya adalah yang E.